Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, anak. Siang, Bu. Siang, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama masing-masing, dipersilakan. Doa selesai. Ya. Apa kabar anak-anak semua hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, pada siang hari ini Ibu akan menyampaikan materi mengenai komunikasi perkantoran, yaitu dengan pembahasan komunikasi, definisi komunikasi, proses komunikasi, dan tujuan komunikasi. Iya. Langsung saja saya mulai. Pertama-tama, anak-anak Anda sudah tahu apa itu komunikasi? Apa itu komunikasi? Sedikit, Bu. Silakan, Cahya. Menurut saya komunikasi itu kegiatan proses penyampaian pesan dari penyampai pesan kepada dari komunikator kepada komunikan untuk memperoleh timbal balik ataupun feedback. Ya, bagus sekali. Terima kasih untuk jawaban Cahya. Ya, benar sekali. Komunikasi, di sini saya ada definisi menurut KBBI, yaitu sebuah hubungan. Dan definisi komunikasi sendiri adalah suatu proses penyampaian dan penerimaan pesan atau informasi di antara dua orang atau lebih dengan harapan terjadi pengaruh yang positif dan menimbulkan efek tertentu yang diharapkan. Komunikasi di sini merupakan salah satu unsur administrasi yang penting. Tanpa adanya komunikasi yang baik, suatu organisasi tidak mungkin akan mencapai tujuan yang ditetapkan. Selanjutnya, perkantoran. Apa itu kantor? Ya, sini Ibu jelaskan kantor adalah wadah atau suatu tempat untuk sekelompok orang yang melakukan kegiatan tata usaha dalam mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Jadi, di sini kantor merupakan pusat pengolahan keterangan atau informasi, tempat orang berkumpul untuk merundingkan segala sesuatu guna untuk kepentingan kantor, dan tempat para pegawai menyelesaikan pekerjaan administrasi ataupun tata usaha. Dan selanjutnya, apa itu komunikasi kantor? Komunikasi kantor adalah proses penyampaian informasi atau berita dari suatu pihak kepada pihak lain yang berlangsung atau terjadi di dalam kantor itu sendiri. Komunikasi dalam kantor merupakan proses untuk penyampaian pesan yang berupa informasi ataupun perintah. Informasi yang disampaikan bisa dari pimpinan kepada pegawai maupun pegawai kepada pimpinan atau pihak lain. Ini bisa secara langsung ataupun tidak langsung, dengan tidak menggunakan media ataupun menggunakan media, dan itu untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh kantor tersebut. Ya. Lainnya ada unsur-unsur komunikasi. Yang pertama ada komunikator, yaitu orang yang menyampaikan informasi atau pesan.
sini dapat berupa perseorangan ataupun kelompok. Contohnya seperti saya sebagai guru yang memberikan materi pembelajaran kepada kalian semua. Yang selanjutnya ada komunikan. Komunikan yaitu orang yang menerima atau mendengar pesan dari komunikator. Di sini contohnya seperti kalian sebagai siswa yang mendengarkan guru memberikan materi. Selanjutnya ada pesan. Pesan di sini dapat berupa kata-kata, gambar, suara, tulisan, dan lain-lain yang disampaikan komunikator dan mengandung sebuah arti. Selanjutnya ada media. Media adalah alat penyampaian pesan yang berguna untuk menyampaikan pesan secara baik maupun secara langsung maupun tidak langsung. Di sini contohnya seperti telepon, surat, internet, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir yaitu feedback. Ya, feedback di sini adalah tanggapan atau respon dari pihak komunikan terhadap pesan yang disampaikan oleh komunikator. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau ada yang masih kurang paham dari penjelasan Ibu? Bisa, Bu. Kalau belum ada, saya lanjutkan. Selanjutnya proses komunikasi. Sebelumnya kita akan mengetahui apa itu proses komunikasi. Yaitu bagaimana komunikator menyampaikan pesan kepada komunikannya sehingga dapat menciptakan suatu persamaan makna antara komunikan dan komunikator. Di sini Ibu jelaskan ada dua proses komunikasi, yaitu pertama ada proses komunikasi secara primer, yaitu proses penyampaian pesan atau informasi kepada orang lain dan menggunakan lambang. Lambang atau simbol di sini bisa disebutkan sebagai bahasa, isyarat, gambar, suara yang disampaikan secara langsung yang mampu menerjemahkan pikiran atau perasaan komunikator kepada komunikannya. Yang kedua ada proses komunikasi secara sekunder. Di sini adalah penyampaian pesan seseorang kepada orang lain menggunakan alat sebagai media kedua dalam melancarkan suatu komunikasi. Mungkin karena komunikasinya sasarannya berada di tempat relatif jauh ataupun jumlahnya banyak. Di sini bisa dicontohkan seperti tadi, surat, telepon, surat kabar, dan yang lain-lain. Ini juga Ibu jelaskan mengenai proses komunikasi secara runtutnya. Silakan dibaca. Saya beri waktu 1 menit untuk membaca slide berikut ini. Silakan. Sudah? Sudah, Bu. Bu. Ya. Saya lanjutkan ya. Baik, Bu. Ini untuk lanjutannya silakan dibaca kembali. Sudah selesai? Sudah. Sudah. Sudah, Bu. Saya lanjutkan. Di sini saya tampilkan suatu bagan. Nah, yang terakhir yaitu tujuan komunikasi kantor. Ini komunikasi mempunyai peran yang sangat penting dalam menentukan betapa efektifnya orang-orang dalam berkomunikasi dan mengkoordinasikan usaha-usaha untuk mencapai tujuan.
Silakan dibaca kembali untuk tujuan komunikasi. Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan dari materi Ibu yang sudah saya jelaskan? Belum, Bu. Belum, Bu. Ya, kalau belum, saya akan memberikan tugas untuk kalian. Ya, bentuk menjadi 3 kelompok. Dan nanti bisa didiskusikan kepada setiap kelompok. Ada yang ingin ditanyakan dari latihan yang Ibu berikan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Karena waktunya tidak cukup, mungkin jawaban dari kelompok dan pada minggu depan perwakilan kelompok akan menerangkan ke depan mengenai jawaban yang telah kalian diskusikan. Baik, Bu. Bu. Siap, Bu. Kalau tidak ada yang kalian tanyakan, mungkin saya akan tutup. Tidak ada? Tidak. Tidak. Tidak, Bu. Untuk kesimpulan hari ini ada yang bisa menjelaskan sebelum saya tutup? Kesimpulan dari materi kita hari ini. Silakan, ada yang mau berpendapat mungkin? Saya tunjuk ya. Mungkin Dena Citra bisa mengemukakan pendapatnya tentang kesimpulan materi hari ini. Kesimpulan hari ini tentang komunikasi. Komunikasi itu jadi kesimpulannya suatu proses penyampaian informasi antar satu orang atau lebih yang disampaikan dalam menggunakan kata-kata, lambang-lambang, atau juga dapat menggunakan surat menyurat. Begitu, Bu, kesimpulan saya mengenai komunikasi. Ya, bagus sekali. Terima kasih atas pendapat Dena Citra. Baik, anak-anak, sampai sini pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu di pertemuan minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.